warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Sukabumi tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya melakukan presentasi di depan Bapak Ibu sekalian tentang pengalaman belajar saya selama kurang lebih 1 bulan ini, 2 bulan mungkin, dan karena program guru penggerak ini berlangsung selama setengah tahun, 6 bulan. Jadi sekarang sudah masuk modul 2 dan ini penutupan modul 1. Saya sebagai calon guru penggerak harus mendesiminasikan atau kata orang Sunda mah ditepakeun lah ya kepada rekan-rekan sekalian apa yang saya sedang pelajari, apa yang sudah saya pahami, sehingga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan khususnya mungkin dari pengalaman belajar ini banyak sekali pencerahan-pencerahan yang saya dapatkan. Dalam diseminasi budaya positif ini, konsep intinya ada beberapa poin. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita mulai dalam diseminasi ini, supaya kita fokus, masih ingat ya fokus? Masih ingat Pak? Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Maksudnya, saya tahu kan ya, kelas 1 pasti tahu ya. Ulangi, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Jadi pas melihat berarti ke sini, melihat, mendengar, mengingat, dan fokus ya. Dan ini saya gunakan meskipun di kelas atas, di kelas 6 cukup efektif ya. Memang itu idealnya di kelas bawah 1, 2, 3. Tapi saya coba praktekkan di kelas atas beberapa hari ini. Saya juga dari seperti menghafal negara ASEAN, ibu kotanya, mata uangnya, meskipun suara saya memang cukup bagus ya, dan memang saya adalah salah satu muridnya Ibu Dewi. Meskipun suaranya ini ya saya coba ketika memang dipakaikan dengan lagu nama-nama ibu kota ya, nama-nama ASEAN, ternyata cukup ya, bisa dibilang membuat anak ini tertarik lah dengan materi tersebut. Baik, dalam konsep ini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teologi psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ini mungkin hari ini kita sering dengar profil pelajar Pancasila, dan ada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Ini mungkin akan dipelajari oleh saya di modul sekarang, modul 2, dan nanti saya akan melakukan ruang kolaborasi dengan fasilitator. Ini akan dibahas tentang diferensiasi. Mungkin masih ingat Pak Ede diferensiasi waktu KKG ini pernah disampaikan waktu KKG, atau ada yang lain Ibu ingat diferensiasi itu naon? Apa Bapak? Coba Bapak mengungkapkan pendapatnya. Diferensiasi kalau nggak salah itu bermacam-macam untuk yang untuk rumah. Kalau diferensiasi kalau di rumah itu bermacam-macam itu kan, kalau di rumah tidak tahu kalau ada perubahan gitu kan. Jadi
bermacam-macam gitu perubahan untuk metode pembelajaran gitu dalam diferensiasi. Iya. Ya, terima kasih Pak Bin. Diferensiasi keberagaman bermacam-macam memang setelah saya kemarin melakukan asesmen di awal tahun pelajaran ingin melihat sejauh mana kognitif dan non kognitif siswa di kelas 6A dan ternyata ketika disebar kelas 6A itu ya macam-macam sampai yang lucu itu yang mengisi di biodatanya di situ ada harapan guru di tahun ini dari 48 siswa itu dan ada 2 orang laki-laki mengharapkan saya segera pensiun. Jadi nyuruh pensiun. Ketika ditanya, duduknya persis di situ di Kudewi. Emang cinta hari pensiun tahun? Luka Pak. Ternyata tidak tahu makna pensiun itu apa. Mungkin dia mendengar pensiun itu nanti banyak uang, nanti mau pensiun ya, bentar lagi keluar sekian miliar gitu ya. Mungkin maksudnya bukan ke situ atau kumaha atau apa. Yang pasti kita ditanya, diklarifikasi dia tidak tahu ya. Dan memang ketika dilakukan asesmen kelas 6A sendiri masih ada tulisannya belum rapi, acak-acakan, ceker hayam, kelas genap itu segitu nih. Ketika saya tes yang numerasinya disuruh pengertian masih belum paham, bagi kurung apalagi ya. Oh ternyata memang setiap anak dosisnya tidak bisa sama. Ada yang dosisnya sudah tinggi, ada yang masih rendah. Perkalian saja masih belum paham. 2 kali 3, 23. 4 kali 5, 45. Artinya kelas 6 itu teh apalagi ya kelas bawah gitu ya, Masya Allah. Baik. Sebelum kita lanjut, ini tadi Bu Dewi suaranya sudah tidak sabar ingin mengeluarkan suaranya. Ini cocok untuk semua kelas sebenarnya. Ya, ini salah satu untuk supaya anak tersebut bisa hafal profil pelajar Pancasila. Siap Ibu? Coba 1, 2, 3. Bu Sari. Kembangkan suaranya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa ya. Ini profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri dan kreatif dan bernalar kritis. Ini profil pelajar Pancasila. Di sini ada mikrosepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, bahkan dianalogikan kalau kita punya sesuatu yang berharga dipegang. Ya, misalkan kita contohkan silakan Pak Yusuf tuliskan 1 buah WSI pasangannya Pak Ramlan atau juga Pak Dewi, Pak saya rencanya Pak Ramlan. Silakan tuliskan sebuah kata yang berharga, mau itu emas, harta, tahta, wanita dan sebagainya, terserah pokoknya. Tuliskan 1 buah kata yang berharga oleh ibu bapak sekalian. Misalkan Pak Usuf tulisnya uang misalnya, atau
apalah satu kata, silakan. Kalau sebab mas, Berarti misalkan mas, atau naon lah. Udah. Tuliskan satu kata yang berharga buat kupas kalian. Kira-kira apa? Oh jahe. Aduh, gimana? Tuliskan satu buah kata berharga. Sudah? Satu kata, satu kata. Pegang Pak, pegang. Pegang. Mau barang, mau apa terserah. Bebas. Sudah? Kalau sudah, silakan genggam erat-erat. Pegang erat-erat. Silakan teman sebangkunya rebut apa yang ada dalam tangan tersebut. Rebut, tapi anu ada kertasnya ulah dilepaskan, ya. So, silakan pegang erat. Malam coba silakan Pak Wes rebut. Silakan direbut. Apa coba apa nanti kata yang berharga atau apa yang berharga di Pak Yusuf? No. Masya Allah. Aku bisa itu hebat dan berharga hebat. Bisa jadi kepercayaan. Pak Wes? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita memaksa anak memang sulit Pak untuk supaya dia sadar sendiri. Nanti kita ada kaitannya nyambung ke materi selanjutnya. Di sini ada merubah stimulus respon ke telekontrol yang biasanya realitas kebutuhan kita sama, kita ubah menjadi berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi siswa kita ada 40, ternyata macam-macam, ya, tidak sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ubah menjadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Disinilah kita positive thinking, bahasa agamanya kalau kata Pak Abi beragama husnudon banyak. Nah, kita jangan seudon, jangan sangka buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang, win-win solution. Di sini ada bahasan tentang disiplin. Selanjutnya, disiplin ini berasal dari kata disiplina, yaitu artinya belajar, mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara salah satu menerapkan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebajikan. Contohnya, profil Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sama kaitannya dengan Ibu Primary Years Program PYP. Sama dengan ini juga program selanjutnya tentang life skill, keterampilan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup, sandang, pangan, papan, ya. Makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, keamanan. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dilakui, didengar, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan kesenangan, bermain humor, antusiasme, dan tertawa. Di sini motivasi manusia ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada yang intrinsik dari dalam. Kalau yang dari luar itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dari dalam, intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bagaimana di sini kita bisa merubah yang asalnya dari ekstrinsik menjadi ke intrinsik dari dalam diri. Hukuman di sini ada 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang repot kalau hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi ini biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau manajer? Contoh, ini kasusnya misalkan ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, pasti kita akan hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi hukumannya seperti itu. Kalau kita menjadi sebagai pembuat merasa bersalah, maka kita akan katakan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ya, jadi saat itu menjadi merasa bersalah. Ya. Posisi selanjutnya, ini sebagai teman. Ini biasanya usianya yang lebih dewasa ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ataupun ada yang sebagai sifatnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya, dan koperasi, dan jangan diulangi lagi. Dan yang ini posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Bapak Ibu, kira-kira mana yang biasa? Kita mungkin biasa yang pertama ya, hukum, langsung seolah diberikan hukuman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu tadi ya, ada beberapa. Kira-kira kita masuk yang mana? Kita sebagai manajer kah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai pembuat merasa bersalah, atau penghukum? Selanjutnya, dalam sebuah kelas ini kita dibuat sejenis peraturan, tapi sekarang lebih istilahnya menjadi keyakinan kelas. Ini sebenarnya hampir sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena di sini bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat,
sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dan kalau kemarin saya sudah pernah coba seperti yang di gambar ini, setiap anak memberikan pendapatnya. Di sini ada setiap orang memberikan pendapatnya. Ada yang di sini mengusulkan kebersihan harus dijaga oleh kalian. Datang lebih awal, datang lebih pagi, datang tepat waktu, jangan berkelahi, datang lebih awal. Jadi karena dia yang bikin, anak tersebut yang bikin, jadi dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan tugas guru kelas hanya mengumpulkan dari beberapa tulisan anak yang sama, disimpulkan, disepakati, dari beberapa poin, mungkin dari 48 siswa di sini ada yang sama, misalkan tadi dibuatlah menjadi sebuah kata positif. Misalkan berarti kalau tadi jangan terlambat, datang lebih awal. Di sini ada sebuah video. Di sini ada sebuah video segitiga restitusi. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru. Pada modul sebelumnya, kita telah mengenal konsep restitusi untuk membangun disiplin positif di sekolah-sekolah kita. Kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan restitusi dengan menerapkan prinsip sisi satu segitiga restitusi menurut Diane Gosset. Mari kita lihat lagi 3 tahap dalam segitiga restitusi ini. Tahapan pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas murid yang berbuat kesalahan, atau Diane Gosset menyebutnya sebagai stabilize the identity. Untuk mendalami tahapan pertama ini, mari kita lihat cerita pendek berikut ini. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman, sama ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan, Amir? Nakal sekali sampai kelas tergenang begini. Kalian sekolah mau main-main atau mau belajar? Ibu dan Bapak Guru, mari kita membayangkan kelanjutan cerita pendek ini. Kira-kira menurut Ibu dan Bapak Guru, kelanjutan cerita apa yang akan terjadi setelah Pak Rustam mengeluarkan kalimat penuh amarah tadi? Apakah murid-murid akan bersikap kooperatif dan membersihkan kelas? Apakah mereka membersihkan kelas dengan perasaan senang dan ikhlas atau karena takut? Setelah membersihkan kelas, apakah suasana akan nyaman untuk belajar atau malah merasa segan? Mari kita lihat cerita yang kedua. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Bu, tapi Noce ngambil bakal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, murid baik tidak boleh menggigit teman. Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu ah. Sebagai hukuman, kamu berdiri di pojok kelas sampai semua teman selesai makan. Ya? Menurut Ibu dan Bapak Guru, bagaimana kelanjutan cerita ini? Akankah Adeo merasa sedih dan gagal karena dihukum di depan teman sekelas? Apakah Adeo akan memiliki niat dari dalam diri untuk berhenti menyakiti temannya? Setelah kejadian ini, bisakah Adeo merasa nyaman dan senang di kelas? Akankah Noce belajar soal empati? Nah, Ibu dan Bapak Guru,
Mari kita simak dua cerita tadi dalam versi yang lain. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Sama ikut main. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Ibu, tangan saya digigit oleh Adeo. Betul, kamu menggigit Norce. Bu, tapi Norce yang mengambil bekal saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norce, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira bagaimana kelanjutan kedua cerita terakhir? Apakah mungkin anak-anak kelas 11 di kelas Pak Rustam akan berlanjut mendiskusikan cara mereka membersihkan kelas, melakukannya dengan ikhlas, lalu diikuti dengan suasana belajar yang senang dan penuh semangat? Bagaimana dengan Adeo dan Norce? Apakah akan tergali mengapa sebab sebenarnya Adeo menggigit Norce? Ketika sudah memahami sebabnya, mungkinkah Bu Belen mendorong keduanya untuk mendiskusikan suasana kelas yang nyaman untuk kedua belah pihak? Tahapan pertama segitiga restitusi menstabilkan identitas, merupakan dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Teori segitiga restitusi percaya jika kita sebagai guru malah mengkritik kesalahannya, kita akan membuatnya tetap ada di posisi gagal. Berada di posisi identitas gagal membuat anak cenderung menyalahkan orang lain, tidak mau mendengarkan saran, dan sibuk mempertahankan diri ketimbang mencari solusi. Kita bisa menjadi guru proaktif yang berusaha meyakinkan anak dan membawanya keluar dari kegagalan dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Dengan menyampaikan kalimat-kalimat tersebut ketika murid melakukan kesalahan, kita berusaha memberi pemahaman pada murid-murid bahwa kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Lewat tahapan sisi 1 segitiga restitusi, kita berusaha menyampaikan bahwa salah ataupun gagal itu hal biasa, bagian dari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik. Dengan menormalkan kesalahan dan kegagalan, kita tidak membiarkan murid merasa sedih dan emosional berlarut-larut, yang membuat mereka tidak bisa mengakses bagian otak untuk berpikir rasional. Menstabilkan identitas anak membantu murid menjadi tenang, kembali ke suasana hati di mana penyelesaian masalah bisa dilakukan. Dengan begitu, murid akan terlibat aktif, belajar memperbaiki diri dan keadaan. Bisa jadi dengan ide-ide yang muncul dari dalam dirinya. Dengan proses restitusi, murid akan terlatih menjadi berdaya dan bertanggung jawab. Suasana disiplin positif pun dapat teraih. Ibu dan Bapak Guru,
Tidak mudah memang mengendalikan diri saat melihat murid-murid melakukan kesalahan. Semoga tahapan-tahapan yang telah dirancang oleh Diet dosen ini dapat membantu kita menyikapi perbuatan murid-murid dengan baik. Mendampingi mereka mengambil pelajaran dari setiap suasana, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Semangat terus belajar, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, tadi sebuah cuplikan ya, bisa dipahami Bu ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi intinya kita jangan sampai membuat anak menjadi jatuh down gitu ya. Kita menstabilkan dulu identitasnya. Disinilah yang kami pelajari di suatu proses dialog. Ada di sini menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Dan selanjutnya di sini misalkan berbuat salah itu wajar dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tadi sendiri sebelum kelas 5 pulang, ada yang berantem, ada yang berkelahi. Gara-gara yang satu berisik, yang satu tidak terima. Akhirnya ya tangannya nyamber. Makanya sepertinya itu tantangan. Oh, ini berarti harus diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya. Akhirnya dengan baik-baik maka anak tersebut bisa kembali berdamai dengan temannya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Tadi ditanya kenapa kamu berbuat seperti itu, memukul temanmu. Ternyata alasannya karena anak tersebut berisik, sedang menulis, yang lain mas nulis, dia malah berisik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu dapat patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang keyakinan kelas kita? Kalau tadi kita sudah buat keyakinan di sini, keyakinan kelas, ya, saling membantu sesama yang lain di sini tuh, jangan berkelahi. Jadi dia memahami keyakinan kelas 5B, keyakinan kelas 6A ini jangan sampai berkelahi. Nilai yang apa disepakati? Nilai kebersamaan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi anak tersebut diberikan motivasi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu tadi ya dari rangkaian budaya positif tersebut dalam NSP dicantumkan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Siap untuk Bapak Ibu? Nah, sebagaimana jargon dari guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Semua mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita sama-sama untuk menjadikan sebagai agent of change, perubahan supaya siswa kita menjadi lebih baik, sebagaimana visi sekolah kita terwujudnya generasi yang cerdas dan berkualitas. Demikian Bapak Ibu sekalian itu dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.